Oke. Udah Kak. Feby, share yang Ustazah kirimkan ke Feby ya. Ada nanti foto ini, catatannya Ustazah kirimkan, share sekarang biar anak-anak bisa nyatat. Ya, kan? Oke, Nak. Hah? Udah masuk kan? Feby, kirimkan ya Feby. Oke. Assalamualaikum Nak. Oke, kita lanjut ya pembelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjut, Ustazah sudah kirimkan itu ke grup kakak-kakak yang kelas 11A tentang materi yang udah Ustazah jelaskan tadi ya. Tadi 30 menit yang lalu Ustazah sudah jelaskan. Nah, silahkan kakak lihat dan kakak catat. Kalau mau kakak catat, Ustazah kasih waktu 10 menit ya Kak untuk memperbaiki catatannya. Selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi ya Kak. Kalau mau tanya nggak ngerti, silahkan chat Ustazahnya lewat kolom chat yang ada di Zoom ya Kak. Nanti Ustazah akan balas di situ. Nanti kalau kakak udah selesai materi kita tentang sel, kakak bahas ya Kak tentang evaluasi bab 1. Itu untuk PR-nya dikerjakan tentang evaluasi bab 1, bagian A pilihan gandanya, kemudian bagian B dan soal uraiannya. Ya, nanti Ustazah nilai. Insya Allah kalau keadaan sudah memungkinkan kita tatap muka kembali, nanti akan Ustazah kasih nilainya. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, insya Allah Ustazah kirimkan lewat Ustazah wali kelasnya sebelum pertemuan minggu depan ya Kak. Evaluasi bab 1 Kakak ngerjain tugas kita untuk minggu depan. Evaluasi bab 1 itu Ustazah kasih limit dikumpulkan paling lama hari Jumat minggu depan ya Kak ya. Hari Jumat bukan, maksudnya salah, hari Jumat minggu ini. Jadi hari ini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ustazah kasih waktu 4 hari ya Kak ya. Jumat kakak kumpulkan paling lama tentang evaluasi di bab 1 halaman 15 sampai halaman 19. Gak usah ditulis soalnya, jawabannya aja ya Kak. Ditulis di buku latihan, nanti dikumpulkan ke Ustazahnya. Oke? Mudah kok. Ada yang mau ditanya Nak tentang penjelasan Ustazah tadi? Bagian B-nya juga ya Ustazah. Naam Nak, bagian B-nya juga Ustazah ulangin ya. Ustazah ulangin tugas untuk dikumpul hari Jumat tanggal berapa Jumat Nak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 Agustus
2021. Tugasnya halaman 15 bagi sampai halaman 19, bagian A dan bagian B dan B. Ditulis di buku latihan, jawabannya saja, tidak perlu ditulis ulang soalnya, ya Kak. Oke. Afwan ya Kak, jaringan di sekolah tidak stabil. Nanti insya Allah dikirimkan catatannya. Oke, udah jelas ya Kak tugasnya? Oke, itu tugas untuk hari Jumat, dikumpul sama Ustazah via chat, difotokan, kirimkan ke Ustazah. Jaringan. Ada lagi pertanyaan Kak tentang tugasnya atau tentang rangkumannya? Oke, kita lanjut ya pembelajaran kita. Tadi Ustazah sudah jelaskan kepada kakak-kakak semua tentang ada dua jenis sistem transport membran. Yang pertama, di situ kan nampak ada transport aktif dan ada transport pasif. Di mana transport aktif itu adalah perpindahan zat dari transport aktif itu secara ringkasnya dia menggunakan energi atau ATP dalam mentransportkan zatnya. Kemudian sedangkan transport pasif dia tidak menggunakan energi, itu secara umumnya ya Nak. Contoh dari transport aktif diantaranya ada pompa ion, ada endositosis, ada eksositosis. Nanti ada lagi bagian-bagian endositosis, ada bagian-bagian eksositosis. Makanya Ustazah buat dan lain-lain. Kemudian contoh dari transport pasif itu diantaranya ada difusi dan osmosis. Apa itu difusi, apa itu osmosis Ustazah? Difusi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi atau pekat menuju konsentrasi yang lebih rendah dalam membran semi permeabel. Membran semi permeabel itu Nak maksudnya adalah dia hanya bisa dimasuki oleh zat-zat tertentu saja. Itu ya semi permeabel. Nanti semi permeabel ini kakak bahas lebih lanjut tentang membran sel. Membran sel itu ada 4 kalau saya nggak salah macam-macamnya. Sifat-sifatnya, macam-macam sifatnya ya. Ada selektif permeabel, ada permeabel, ada semi permeabel. Satu lagi, Ustazah udah lupa. Ada 4 itu kalau Ustazah nggak salah sifat dari membran. Ya, jadi semi permeabel itu adalah sifat membran ya Nak. Karena kita udah bahas tadi bahwasanya sifat membran itu dia menyeleksi zat apa saja yang masuk dan keluar sel.
gitu ya. Kemudian yang osmosis maksudnya adalah perpindahan pelarut dalam hal ini pelarut itu adalah air dari konsentrasi yang tinggi atau dalam hal ini adalah encer atau hipotonis menuju konsentrasi pelarut yang lebih rendah atau pekat atau hipertonis melalui membran semi permeable. Oke, paham ya Kak? Itu untuk yang transport membran. Untuk yang sintesis protein dan juga reproduksi sel itu karena terlalu panjang, jadi takutnya kakak-kakak nggak ngerti tentang sel yang kemarin-kemarin, jadi Ustazah akan jelaskan nanti minggu depan. Tapi Ustazah buat aja dulu di rangkuman itu garis besarnya. Oke, tadi kita udah sampai nomor 1, apa itu sel, nomor 2, sel itu strukturnya gimana, nomor 3, membran sel itu gimana, nomor 4, transport membran itu gimana. Nah, yang kelima ini sekarang adalah sintesis protein. Kakak catat ya Kak. Sintesis protein itu nak merupakan, oke, tunggu ya Kak. Nggak kedengeran ya suaranya, bentar ya nak ya. Oke, udah kedengeran suara Ustazah? Oke, nah Ustazah ulangi, tadi kan Kak kita udah bahas di rangkumannya, kita bahas di situ tentang gimana sih itu sel gitu ya. Tadi yang pertama rangkumannya kita bahas apa itu sel. Yang kedua kemudian kita bahas struktur sel itu apa-apa aja. Dah, yang ketiga di rangkuman kita bahas membran sel itu gimana. Yang keempat tentang transport membran sel. Ya karena nah yang kelima ini kakak catat, Ustazah diktekan aja secara garis besar tentang sintesis protein. Nanti untuk sintesis protein Ustazah jelaskan di satu pertemuan lagi ya di minggu depan, karena kalau dijelaskan panjang lebar di sini habis waktunya, kakak-kakaknya belum ngerti tentang sel sementara udah mau masuk ke sintesis protein. Jadi Ustazah jelaskan aja rangkuman dulu ya Kak. Oke, yang kelima kakak catat di situ, rangkuman yang kelima, poin kelima adalah sintesis protein merupakan proses memproduksi protein yang dilakukan oleh ribosom melalui tahap transkripsi dan tahap translasi. Dah, Ustazah ulangi. Sintesis protein merupakan proses memproduksi protein yang dilakukan oleh ribosom melalui tahap transkripsi dan translasi. Udah Kak? Oke ya. Jelas ya? Atau Ustazah kecepatan? Ustazah ulangi ya nak ya. Sintesis protein merupakan proses memproduksi protein yang dilakukan oleh ribosom. Ribosom itu apa nak? Organel sel ya. Yang dilakukan oleh ribosom melalui tahap transkripsi dan tahap translasi. Oke, itu secara garis besar tentang sintesis protein ya. Dah, itu dia 5 poin aja rangkuman kita. Ada lagi yang mau ditanya nak tentang penjelasan Ustazah hari ini? Jangan lupa ya tugasnya. Tugas di kumpul hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Tugas kakak-kakak adalah kerjakan evaluasi bab 1 halaman 15 sampai 19 bagian A dan bagian B.
Ya, ditulis di buku latihan jawabannya aja, tidak ditulis ulang soalnya. Paham ya Kak? Oke, itu dia tentang bab 1. Untuk bab 2, ya ini pulpen Ustazah. Untuk bab 2, silahkan dibaca-baca bukunya tentang jaringan, ya Kak. Silakan dibaca-baca bukunya tentang bab 2 jaringan, ya Nak. Kita insya Allah minggu depan selesai Ustazah jelaskan tentang sintesis protein, Ustazah akan jelaskan bab 2 jaringan, ya. Oke. Kita bahas dulu ya Kak, untuk karena masih ada waktunya, kita bahas dulu halaman 3. Silakan dibuka bukunya halaman 3. Halaman 4, salah Ustazah, afwan. Halaman 4, silakan dibuka bukunya halaman 4, bagian kedua, soal bagian kedua. Tuliskan nama organel sel untuk setiap gambar berikut. Gambar yang pertama atau bagian A, apa itu Nak? Silahkan diketikkan jawabannya di kolom chat, nanti Ustazah catat namanya. Nilai harian ini ya. Bagian A, B, C, dan D. Satu-satu ya. Satu orang bagian A, satu orang bagian B, bagian C, dan bagian D. Ada 4 orang. Oke, ayo Kak. Nomor 2, tuliskan nama organel sel untuk setiap gambar berikut. Apa itu Nak? Bagian A. Di situ dia ada bentuknya lonjong. Kemudian dia mempunyai membran dalam, ada membran luar. Cluenya Ustazah kasih tahu, dia fungsinya menghasilkan energi atau ATP. Ayo, dibuka catatannya tadi. Di organel sel itu ada nggak yang fungsinya menghasilkan energi? Dia termasuk organel sel apa namanya? Ayo Kak, Ustazah kasih cluenya ya. Yang nomor A itu dia fungsinya menghasilkan energi. Ayo Kak, apa dia? Mitokondria, Fatima Amatul Karim. Oke, Masya Allah, betul ya. 100 untuk Fatima. Dia adalah mitokondria. Kakak catat di bukunya ya. Organel sel yang bagian A, dia adalah mitokondria. Oke, yang bagian B. Apa itu Kak yang bagian B? Cluenya dia itu, tunggu ya. Oke, cluenya dia itu sebagai tempat penyimpanan makanan. Tunggu ya. Dia itu sebagai tempat penyimpanan makanan atau pembentukan makanan. Dalam hal ini makanan itu ada karbohidrat, ada lemak. Dia itu sebagai tempat pembentukan makanan itu, sebagai tempat sintesis. Sintesis membentukan ya, sintesis karbohidrat dan juga lemak. Apa itu Nak? Masya Allah, Syifa Munira. Oke, 100. Betul ya, retikulum endoplasma. Nah, itu gambar dari retikulum endoplasma halus. Iya benar, Masya Allah, Syifa Munira. Tulis Kak di bukunya halaman 4 itu
Bagian B dia adalah RE halus atau retikulum endoplasma halus. Tunggu ya Kak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, assalamualaikum. Ini siapa? Saya orang tuanya Nabila Ramadhani. Nah, nanti aja teleponnya ya Saya lagi ngajar Oh ya. Iya, afwan ya. Iya, ya. Assalamualaikum. Iya. Oke, yang C. Oke Kak, kita lanjut. Afwan ya. Yang C, itu organel sel apa? Clue-nya dia merupakan tempat fotosintesis. Oke. Di rangkuman nggak ada Ustazah buat itu. Iya, nggak ada di rangkuman Ustazah buat. Oh, ada yang jawab plastida. Oh, boleh. Sama ya, itu plastida. Tapi Kak, lebih tepatnya organel sel itu adalah kloroplas. Nah, ya dia bagian dari plastida juga. Benar ya, Amira Husni. Masya Allah Amira. Dia adalah plastida. Dalam kurung bikin di situ ya Kak, kloroplas. Oke. Yang bagian D. Bagian D nih. Organel sel apa itu, Nak? Clue-nya dia fungsinya mengemas dan mensekresikan material sel, mensekresikan atau tempat pembuangan sel. Dia organel sel apa Nak? Yang nomor 4, yang bagian D. Clue-nya, saya bilang lagi, clue-nya Badan Golgi. dia fungsinya mengemas dan juga mengekskresikan material sel. Oke, siapa tuh? Syifa Munira, Masya Allah. Badan Golgi, betul ya. Aisyah Najmi, badan Golgi, betul, Masya Allah. Kakak Syifa udah ada nilainya, kasih Aisyah Najmi aja ya. Oke, Masya Allah. Aisyah Najmi, badan Golgi, Masya Allah. Oke, terjawab ya. Masya Allah, terjawab. Soal nomor 2 halaman 4 sudah terjawab. Oke. Kemudian udah selesai kakak-kakak catatannya. Nanti yang belakangan ini Ustazah fotokan lagi, Ustazah kirimkan ya. Oke. Tapi udah dikirimkan semuanya sepertinya. Oke, ada pertanyaan tentang catatannya Kak? Belum dicatat Zah? Iya, nggak apa-apa Kak. Tapi kakak udah paham kan? Nanti dicatat ya, disalin ke buku catatan. Oke? Siapa aja tadi yang jawab? Tunggu Ustazah catat dulu, Ustazah lupa. Oke. Ada lagi pertanyaan Kak? Silahkan, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan chat Ustazahnya ya, biar Ustazah jelaskan lagi ya Kak. Untuk kakak-kakak yang lain, nanti kalau Ustazahnya kasih pertanyaan dijawab ya, biar ada nilai hariannya ya Kak. Untuk kakak-kakak yang sudah menjawab, Masya Allah, semoga pembelajarannya mengerti. Dan ingat, kalau sistem Ustazah Kak, Ustazah kasih saran nih, kalau kita mau belajar dan cepat ingat, kakak sering membahas tentang itu. Kalau kakak sering membahas tentang itu, maksudnya tidak menghafal ya. Kalau menghafal ada yang masuk, tapi kebanyakan nanti hilang. Kalau kakak mau ingat, kakak diskusi. Entah itu sama Umi, minta bantuan Umi tolong dong dilihat Umi yang kakak bacain ini gitu. Didiskusikan sama Umi. Suruh kasih ke Uminya catatannya, kakak
yang jelaskan, tapi Uminya tengok catatannya benar apa enggak gitu. Tapi kakak nggak boleh lihat buku. Nah itu insya Allah nanti ingat. Kalau nasihat ustazah gitu ya, kalau belajar biologi kakak harus diskusikan dan dilihat gambar-gambarnya. Dengan melihat gambar, teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang tadi itu bakal ngerti, oh gini ya gitu, gini ya bentuknya gitu ya nak ya. Oke, ada lagi pertanyaan kak, silahkan ditanya. Kalau kurang jelas silahkan ditanya ke ustazahnya ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya kak? Oke, udah jelas sepertinya. Ustazah rasa sudah jelas. Untuk soal tugas-tugasnya jangan lupa ya kak, evaluasi bab 1 itu insya Allah mudah, tidak ada yang susah di situ. Organel sel yang berfungsi dalam sintesis protein ditunjukkan oleh nomor. Nah, nggak ada yang susah ya. Ustazah jawab aja nomor 1. Bonus. Oke, nomor 1 evaluasi bab 1. Nah, 1. Organel sel yang berfungsi dalam sintesis protein ditunjukkan oleh nomor. Nah, sebelum kita tahu nomornya, kita tahu dulu apa organel sel yang berfungsi dalam sintesis protein. Apa nak? Ribosom. Ya, ribosom. Oke, dari gambar itu mana ribosom? Ciri-ciri ribosom itu kak, dia bulat dan dia kecil. Nah, bagian mana itu kak? Di situ. Dia bulat dan dia kecil, biasanya menyebar di sekitaran cairan yang ada di sitoplasma, dan juga ada beberapa yang menempel nanti di RE. Makanya itu RE-nya itu ada dua. Ada RE halus, retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar itu ditempeli oleh ribosom. Paham ya? Oke. Ribosom di gambar itu terdapat pada bagian berapa kak? Nomor 1 ustazah, coba kita lihat nomor 1. Nomor 1 tidak kakak. Nomor 1 itu apa nak? Nomor 1 itu anak inti sel. Itu kan anak inti ya? Nah, anak inti. Nomor 3 ustazah, salah. Nomor 3 itu sitosol. Kan nomor 3 itu dia tunjuk ke cairan-cairan yang biru-biru kan. Nah itu sitosol kak. Oke, mana lagi? Ayo, nomor berapa dia? Nomor 4. Betul, Masya Allah, dia ditunjukkan oleh nomor 4. Oke, nomor 4 itu nah itu adalah ribosom. Paham ya? Oke, nomor 8. Apa itu nomor 8 kak? Organel apa nomor 8 kak? Tadi cluenya dia adalah sebagai tempat ekskresi material sel. Organel apa kak? Dia mengemas dan mensekresikan material sel. Organel apa nomor 8? Organel badan Golgi. Badan Golgi. Oh, ada yang jawab. Masya Allah, Syifa Munira, dia adalah badan Golgi. Masya Allah. Nomor 8 itu badan Golgi ya. Nah, nomor 6. Nomor 6 dia sebagai tempat menghasilkan energi. Apa itu kak? Dia sebagai tempat menghasilkan energi. Dia udah kita jawab itu loh di halaman 4 nomor 1-nya, halaman 4 bagian A. Apa itu kak? Gambar nomor 6 ditunjukkan oleh organel
halo, soal kurang tepat. Masya Allah. Aisyah Najmi kurang tepat sayang. Sifa Munira benar, Masya Allah. Dia ditunjukkan oleh organel itu adalah mitokondria. Oke ya, paham ya? Oke, alhamdulillah udah jelas. Alhamdulillah anak-anak Ustazah juga aktif belajarnya. Ustazah senang sekali. Ustazah apresiasi, semoga nanti untuk pertemuan selanjutnya semangatnya tetap dipertahankan ya Kak. Oke, walaupun Zoom tidak apa-apa, kita tetap harus semangat untuk belajar. Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini nak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silahkan nak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak.